Oke, kita lanjutkan ya. Ketika suatu granul itu melewati proses granulasi basah, pastikan granulnya itu akan basah ya, karena tadi ditambahkan larutan pengikat. Nah, sedangkan untuk proses selanjutnya, itu granulnya harus dikeringkan kembali. Maka ada yang namanya proses drying atau pengeringan. Itu merupakan proses penghilangan cairan dengan material dengan pengaplikasian panas, sehingga terjadi proses transfer cairan dari permukaan granul ke udara bebas atau unsaturated phase. Ingat di sini bahwa ada aplikasi panas, makanya tadi syarat untuk granulasi basah adalah tahan terhadap panas, kecuali kalau misalnya granulasi basahnya menggunakan tipe yang frozen atau tadi tipe yang lainnya. Sudah dijelaskan. Ada juga beberapa metode non thermal, ada yang expression, extraction, absorption. Ini nggak akan kita bahas di sini. Tujuan preparasi granulnya juga tadi sudah dijelaskan untuk meningkatkan laju alir, kemudian kemudahan dalam proses cetak. Ada lagi satu yang penting adalah dia untuk meminimalkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Misal, granulnya ini akan disimpan dalam waktu lama. Misalnya kalau udah bikin granul hari Senin misalnya, terus tapi jadwal cetaknya masih minggu depan. Nah, granul ini harus dikeringkan karena ketika didiamkan seminggu, terus misalnya di situ ada air, ada starch, itu bisa beresiko untuk terjadinya pertumbuhan jamur dan bakteri karena air itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri tadi. Oke, pengeringan padatan ini, sampai berapa persen sih atau sampai berapa lama sih harus dikeringkan? Ini tergantung spesifikasi granul kalian. Ada yang dikeringkan sampai kadar airnya 1%, 2%, 3%, tergantung dari hasil pengembangan formula tim R&D. Cara mengukur kadar airnya itu ada dua, ada dengan metode loss on drying seperti ini alatnya. Jadi granul basahnya granul hasil pengeringannya ditempatkan di sini, kemudian nanti akan diaplikasikan panas. Ketika diaplikasikan panas kan airnya akan menguap ya. Jumlah air yang menguap ini bisa kita ukur, jumlah air yang menguap ini setara dengan penurunan bobot granul yang diuapkan tadi, ya kan? Jadi misalnya kita punya granul yang masih basah, kemudian kita uapkan, airnya menguap. Nah, ketika airnya menguap, bobot granulnya kan akan berkurang ya, karena airnya menguap tadi. Nah, kadar airnya ini setara dengan penurunan bobot granul basah tadi. Selain menggunakan metode loss on drying, bisa juga dengan mengukur moisture content seperti ini. Prinsipnya adalah titrasi Fischer. Titrasi Fischer ini dengan adanya elektroda ya. Ini harusnya sudah dibahas di kimia. Sekarang kita mau pakai metode pengeringan yang seperti apa sih? Ini tergantung dari sifat granulnya, banyaknya granul, kemudian dari ketersediaan alat di perusahaan juga. Pengeringnya ada yang statik, ada yang moving, ada yang fluidized, ada yang statik. Kalau statik berarti padatannya atau serbuknya itu tidak bergerak. Kalau moving berarti padatannya bergerak. Kalau fluidized nanti seperti yang seperti ini kurang lebih alatnya nanti kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah pneumatik. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini alat pengering yang pertama,
yang bisa kita sebut dengan static bed dryer, tray and track dryer. Jadi tray and track ini ada tray-nya atau shelf-nya atau kabinetnya. Jadi kayak oven dan loyang-loyangnya. Nah, si loyang-loyang ini atau tray-nya tempat untuk menyimpan si granul basahnya. Biasanya ukurannya 4-8 square dengan kedalaman 0,5 sampai 4 inci. Nah, sedangkan truk ini adalah ovennya. Nah, nanti di dalam oven ini akan disirkulasikan udara panas dari sini. Oh, sorry. Pertama masuk udara yang suhu ruang biasa. Kemudian dia akan mengenai heater di sini atau penanas sehingga udara di sini akan menjadi panas. Nah, udara ini akan disirkulasikan dengan adanya fan, kipas angin di sini. Jadi udara panasnya akan bersirkulasi. Nah, udara panas akan mengenai granul tadi sehingga akan terjadi proses pengeringan. Nah, udara ini akan selalu diganti dengan udara baru dengan sirkulasinya 200 sampai 2000 feet per menit. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat kejenuhan lembab di dalam sini. Keluar udaranya lewat sini ya. Kalau misalnya kadar lembabnya selalu terjaga, maka proses pengeringan atau proses transfer cairan dari granul ke udara bisa selalu terjadi. Ini beberapa kelebihannya. Jadi material dapat dihandle sebagai entity yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau mengeringkan 2 granul sekaligus, ya bisa. Misalnya granul yang A di tray ini, granul yang B di tray ini. Bisa sekalian. Bisa juga untuk bed size-nya yang kecil, misalnya kalian cuma bikin 1 kilo atau 500 gram, terus mau pakai 1 tray aja, ya boleh juga. Dan alatnya ini nggak perlu ganti-ganti. Misalnya kamu mau mengeringkan granul A dan granul B, tray-nya nggak usah diubah ukurannya, suhunya tidak perlu kita ubah juga, laju airnya juga tidak perlu diubah, hanya mungkin waktunya saja yang kita ubah. Kemudian juga ada static bed dryer yang lain namanya tunnel and conveyor. Ini pasti kalian sering lihat sih harusnya. Ini seperti di supermarket ada conveyor. Jadi dia bisa maju sendiri. Cuma bedanya kalau di supermarket yang kita taruh di conveyornya ini barang-barang belanjaan kita, kalau ini adalah granul. Granulnya disimpan di sini. Nanti granulnya ini akan masuk ke dalam tunnel, dalam terowongan. Terowongan ini berisi udara panas. Dia akan bergerak terus-menerus. Sampai di ujung sini dia akan menjadi granul yang kering. Kemudian ada moving bed system. Kalau moving bed system, si granulnya tadi bednya ini bergerak. Ini sebenarnya mirip seperti yang tray and track. Hanya saja si tray ini dia berputar, kemudian udaranya dia masukkan dari sini pitnya dan dihembuskannya menggunakan turbofan. Jadi perputaran udaranya semakin lebih cepat. Kurang lebih kalau kalian mau lihat seperti ini. Tunggu ada. Oke, sudah hilang videonya. Nah, kurang lebih alatnya seperti ini. Jadi ada drum besar
Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi ada tray-traynya, tapi tray-nya ini berputar. Di bagian tengahnya ini ada fan, ada aliran udaranya. Di bagian bawahnya tadi ada kipas anginnya yang akan mengalirkan udara. Udaranya udara panas dan kering, sehingga granulanya bisa dikeringkan. Ini ya, dia bergerak terus. Ini udah dipakai dari zaman dulu. Kalau misalnya mau mengeringkan padi, mengeringkan jagung, terus sekarang diaplikasikan juga di dunia farmasi. Kemudian ada yang dinamakan pen dryer. Kalau pen dryer ini memanfaatkan vakum. Jadi ada sistem vakumnya. Ini untuk mengeringkan granul yang kelewat basah, selari, atau mengeringkan pasta. Jadi dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini baling-balingnya akan berputar, kemudian diaplikasikan panas. Panasnya dari sini ya. Panasnya dari sini, dia akan memanaskan bagian bawah sehingga akan terjadi penguapan, ya kan. Nah, uapnya di sini kemudian akan divakum. Divakum kemudian dikondensasi di sini. Airnya dikumpulkan. Biasanya berbentuk pen shallow dengan diameternya 3-6 feet, tingginya 1-2 feet. Bagian bawahnya flat, datar, dan dan ada sisi vertikalnya, bagian atasnya shallow, cembung. Nah, kemudian ada yang fluidized bed dryer. Nah, fluidized bed dryer bentuknya kurang lebih seperti ini, yang tadi sudah ditunjukkan juga. Kita lihat. Alatnya seperti ini. Ini ya, kurang lebih bentuk alatnya. Nah, nanti granulnya itu akan dimasukkan ke dalam sini. Nanti di sini akan masuk udara panas yang akan dihembuskan sehingga akan mengeringkan serbuk yang ada di dalam sini. Ini bagian belakangnya. Tidak ada suaranya ya. Nah, ini ceritanya granul yang mau dikeringkan. Granul basahnya dimasukkan. Kunci. Kemudian dinyalakan alatnya. Nah, setelah dinyalakan alatnya akan mulai menarik udara. Udaranya sebenarnya udara dari luar. Udara dari luar kan suhunya suhu ruang ya. Tapi dia akan melewati koil-koil di sini sehingga menjadi panas udaranya. Udara panas tadi dia akan masuk ke sini. Nah, jadi dia akan menghamburkan si granul basahnya tadi. Karena si granul basahnya ini dikelilingi oleh udara yang panas dan kering, maka akan terjadi proses pengeringan. Ini dikeringkannya sampai kapan? Dikeringkannya sesuai dengan target
kadar air hasil pengembangan formulan. Nah, fluid bed dryer ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini yang vertikal. Vertikal itu berarti arah aliran udaranya atau arah pergerakan partikelnya ke atas. Biasanya ini untuk bed size 5-20 kilo, lama pengeringnya 20-40 menit. Nah, kalau ini yang horizontal. Jadi di sini dilewatkan ke konveyor seperti tadi. Konveyor seperti kalau misalnya kita belanja di supermarket, granulnya, kemudian dari bagian bawahnya sini dihembuskan udara panas. Nanti udara panasnya akan bergerak secara vertikal. Makanya disebut dengan fluid bed dryer vertikal. Horizontal. Nanti dihembuskan udara panasnya, di sini ada exhaust-nya atau jalur yang akan menarik udara panas. Ini kapasitasnya biasanya untuk yang bed size besar 1-2 ton. Panjang konveyornya ini bisa 10-50 feet dengan lebar konveyornya 12-57 inci. Dan yang terakhir adalah pneumatic. Ada satu lagi ya. Ada yang pneumatic system. Pneumatic system ada dua, ada spray dryer dan flash dryer. Yang spray dryer ini contohnya kita lihat. Nah, seperti jadi ini hanya untuk mengeringkan bukan granul, tapi lebih ke mengeringkan larutan. Di sini ada chamber pengeringnya. Nah, kemudian di sini ada larutan yang akan dikeringkan. Larutan yang akan dikeringkan ini akan melalui atomizer. Jadi tadi atomizer itu dia akan menghembuskan larutan dalam ukuran droplet-droplet yang kecil. Nah, ketika dropletnya itu dihembuskan melalui atomizer ke dalam chamber pengering, secara paralel juga akan dihembuskan udara kering dari sini. Sehingga nantinya airnya akan menguap dan akan terbentuklah granul yang kering. Nanti granul yang keringnya akan menumpuk di bagian bawah sih. Ini ya. Dan yang terakhir adalah flash dryer. Flash dryer ini kurang lebih sama seperti spray dryer, tapi dia bisa untuk granul padatan basah. Jadi si granul basah tadi dia akan disemprotkan melalui wet feed di sini ke dalam jalur. Kemudian secara bersamaan juga akan dihembuskan akan dihembuskan juga udara panas dengan tekanan tinggi. Dia akan secara cepat bergerak ke arah sini, mendorong granul basah tadi ke dalam siklon. Nah, di siklon yang pertama ini dia akan mengering sekian persen, tergantung dari suhu udara dan kadar kelembapan dari si granulnya. Kemudian di sini dia akan tersiklon. Kemudian kalau misalnya masih belum cukup kering, dia bisa dibuka airlock-nya. Nanti dia akan masuk ke sini
dan masuk ke siklon yang kedua. Di sini dikeringkan lagi. Karena di sini masih ada udara panas. Nah, setelah kering, nanti dia akan dibuka air lock-nya, akan diambil finish product. Nah, selain untuk mengeringkan, dia juga bisa untuk memperkecil ukuran granul. Karena di sini kecepatan siklonnya itu, kecepatan udara keringnya sangat tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya benturan antar granul dengan granul ataupun granul dengan permukaan alat. Nah, benturan ini bisa menyebabkan pecahnya granul, sehingga granulnya akan menjadi lebih kering. Oke, kita lihat sedikit proses wet. Kita ulang lagi sedikit ya. Ini wet granulation atau granulasi basah yang menggunakan high speed granulator. Sebentar. Kita lihat ini dulu. Kita lihat proses granulasi yang menggunakan fluid bed dulu ya. Jadi pertama dimasukkan dulu kan serbuknya. Setelah dimasukkan serbuknya akan difluidisasi dulu. Difluidisasi itu maksudnya akan dihembuskan dulu udaranya dari arah bawah sini, karena di bagian atasnya ada serbuk yang cukup ringan, maka dia akan terfluidisasi. Jadi akan berputar seakan-akan seperti fluid, seperti cairan. Nah, setelah dihamburkan, ini arah aliran gasnya, akan dispraykan. Kemudian akan disemprotkan si larutan bindernya, larutan pengikatnya. Nah, ketika disemprotkan larutan pengikat, lihat partikel yang di sini akan saling menempel dengan partikel yang lainnya, sehingga membentuk struktur raspberry tadi. Setelah terbentuk struktur raspberry, nanti akan dikeringkan sehingga nanti yang ini jembatan yang asalnya liquid, cairan di sini akan mengeras. Proses keringannya berarti akan dihembuskan udara panas. Ini proses drying-nya. Lebih yang buat granulasi dengan menggunakan fluid bed. Nah, ini kalau yang menggunakan high speed granulator. Jadi pertama kan ini serbuknya dulu ya, misalnya zat aktif sama pengisi, kita isi dulu di sini. Ya, high speed granulatornya. Ini masih memasukkan bahan. Kemudian setelah memasukkan bahan, sampai homogen,
Terus di wadah yang lain kita siapkan larutan pengikatnya. Larutan pengikatnya berarti pengikatnya itu sendiri beserta air biasanya. Ini ada pengikatnya, ini ada airnya, kemudian ditambahkan pengikat, jadilah larutan pengikat. Kemudian larutan pengikat tadi ditransfer ke high speed granulator yang berisi serbuk tadi. Seperti ini ya disemprotkannya. Nah, metode penambahannya bisa satu lubang, bisa dispraykan, kemudian kecepatan penambahannya, jarak antara tempat tumpahnya ini ke serbuknya ini juga mempengaruhi besarnya ukuran granul. Ini metode penambahan yang lainnya. Nah, bisa dispraykan seperti ini. Yang kayak gini biasanya dia lebih homogen ukuran granulnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang masih belum paham? Ini juga harusnya udah ya yang tentang roller compaction. Misalnya serbuknya akan di auto suction, di vakum, masuk ke sini. Sini ada sensornya, high level sensornya. Jadi kalau misalnya udah nyampe ini, dia akan menarik serbuk. Kalau udah kosong, dia akan narik lagi. Nah, kemudian dia akan didorong masuk ke jalur sini, serbuknya. Kemudian serbuknya ini ada air pressure-nya. Nah, dia akan melewati 2 roller di sini. Sehingga terbentuk pita-pita tadi. Nah, bisa dilihat kan, di sini tuh masih ada serbuk-serbuknya. Nah, kalau yang metodenya yang pneumatik dry granulasi, serbuk-serbuknya ini dibawa lagi oleh si aliran udara balik lagi ke atas. Jadi lebih efisien. Pita-pitanya ini bisa kita lihat, bisa kita ukur. Apakah tebalnya sesuai, panjangnya sesuai. Kemudian nanti dia akan melewati crusher. Nanti dia dihancurkan lagi. Tapi hancurnya tidak akan selalu serbuk yang awal. Makanya bisa kita sebut dengan metode granulasi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan.
Ada yang masih kurang paham? Satu orang sebutkan dong satu contoh metode granulasi. Silakan. Granulasi basah. Oke, seperti apa prosesnya? Prosesnya seperti apa? Ada yang membantu? Atau ada yang mau menyebutkan salah satu metode drying, pengeringan? Atau apa sih tujuannya dikeringkan? Ada yang mau jawab? Sudah cukup paham ya berarti untuk kelas. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya.